Kompilasi PLH Arjuna Rail Fans in Korel. Tonton sampai habis. Kembalikan lagi di Arjuna Rail Fan. Kali ini saya akan membuat ilustrasi fiktif KA Tanah Utara dan KA Gajayana tabrakan di stasiun Gunung Sahari in Korel. Di saat itu, kereta api KA Gajayana baru berangkat dari depo Pademangan Gudang. Dan saat itu, kereta api tersebut ingin menuju stasiun akhir stasiun Pegangsaan via Gedong Panjang. Dan juga gerbong tersebut terdiri dari ekonomi New Generation dengan terdiri dari 5 gerbong dan 1 gerbong makan, 5 gerbong eksekutif dan 1 gerbong pembangkit. Saat itu kereta api Gajayana akan segera berhenti di stasiun Pelumpang dengan kecepatan 80 km per jam dengan wesel yang berbelok-belok. Saat itu, kereta api tujuan akhir stasiun Pegangsaan, yaitu KA Gajayana, berhenti di stasiun Pelumpang dan dengan berhenti dengan kecepatan 80 km per jam dan akhirnya berhenti di stasiun Pelumpang dengan semboyan 10G yang sangat tepat. Beberapa menit kemudian, kereta api KA Gajayana berangkat dari stasiun Pelumpang dan ingin melintas langsung stasiun Prapanka. Dan saat itu, kereta api tersebut melaju dengan kecepatan full yaitu 90 km per jam di stasiun Prapanka. Saat itu di petak stasiun Prapanka hingga Pelumpang, kereta api KA Gajayana atau masinisnya sudah memiliki firasat yang tidak enak dan menurunkan kecepatan jadi 80 hingga 70 km per jam. Saat itu, kereta api KA Gajayana melintas langsung stasiun Prapanka. Saat keluar stasiun Prapanka, kereta tersebut mengalami terhambat dikarenakan masih ada kereta di depan stasiun Gunung Sahari. Saat sinyal sudah aman, kereta api Gajayana saat itu berangkat menuju melintas langsung stasiun Gunung Sahari. Saat itu KA Tanah Jaya Utara sedang menunggu sinyal dari stasiun Gunung Sahari.
menit waktu Indonesia Barat, di Gunung Sahari terjadi tabrakan yang sangat dahsyat. Ilustrasi fiktif. KA Raja Mandala tabrakan dengan KA Tanah Permai di Inkorel pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Sabtu 16 Mei tahun 2026. KA Raja Mandala saat itu berangkat dari depo Rawabulak menuju stasiun Pegangsaan. Kereta api ini terdiri dari 4 gerbong ekonomi, 1 gerbong makan, 3 kereta eksekutif, dan 1 kereta pembangkit. Saat menuju Pegangsaan, perjalanan saat itu masih normal dengan kecepatan 80 hingga 70 km per jam. Saat itu, kereta api Raja Mandala menuju sepur belok atau jalur terakhir dari stasiun Pegangsaan untuk berhenti di stasiun Pegangsaan. Saat itu, kereta api berhenti di stasiun Pegangsaan. Saat itu, KA Raja Mandala diberangkatkan kembali menuju stasiun akhir stasiun Pademangan. Kereta api ini memiliki rute dari Pegangsaan, Gedung Panjang, Prapanca, Pelumpang, dan tujuan akhir kita Pademangan. Dengan saat itu, kereta api akan melintasi 4 stasiun, yaitu Rawajati, Melur, Pekapuran, dan Gunung Sahari. Beberapa menit kemudian, kereta api tertahan sinyal karena akan disusul oleh KRL. Beberapa menit kemudian, akhirnya kereta api bisa berjalan di sepur salah dikarenakan ada KRL yang menutupi jalurnya dan akan melintas langsung stasiun Rawajati. Saat itu, kereta api tersebut menyusul KRL. Kereta api melintas langsung stasiun Rawajati.
Saat itu kereta api menuju stasiun Melur. Saat itu kereta api melintas langsung stasiun Melur. Saat itu KA Tanah Permai yang sedang menunggu di stasiun Pekapuran menunggu sinyal dan akan bersilang dengan KA Tanah Jaya. Saat itu KA Tanah Jaya juga berhenti di stasiun Pekapuran. Berapa menit kemudian KA Tanah Jaya diberangkatkan lagi dari stasiun Pekapuran. Beberapa menit kemudian setelah KA Tanah Jaya diberangkatkan, KA Tanah Permai juga diberangkatkan dari stasiun Pekapuran menuju stasiun Melur. Saat keluar dari stasiun Pekapuran, KA Tanah Permai mengalami keterhambatan di dekat JPL stasiun Pekapuran dan ada di jembatannya stasiun Pekapuran. Saat itu mengalami terhambat juga lumayan lama, bahkan bisa beberapa jam hingga beberapa menit. Saat itu diumumkan dari lokasi kereta api KA Tanah Permai sebenarnya ingin bersilang terlebih dahulu dengan KA Raja Mandala. Saat malam semakin gelap, namun kereta api KA Tanah Permai belum saja diberangkatkan. Saat itu KA Raja Mandala menuju stasiun Pekapuran. Saat itu melakukan rem tipis-tipis karena tadi adalah semboyan 6, artinya berjalan hati-hati. Dan akhirnya di pukul 18.55 waktu Indonesia Barat terjadi tabrakan dahsyat di stasiun Pekapuran. Ilustrasi fiktif KA 23B Argo Utara menabrak baduk di Pademangan Incorel. Di pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, KA 23B KA Argo Utara diberangkatkan dari stasiun Sunda Kelapa menuju stasiun Pegangsaan via Pademangan. Keluar dari stasiun Sunda Kelapa, prosedur aman, jalur aman, dan
berjalan normal seperti biasanya. Kereta api ini memiliki gerbong 11, di mana saat itu 9 gerbong eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit dengan berkecepatan 90 km per jam. Di pukul 23:10 waktu Indonesia Barat, masinis mengalami ngantuk hingga saat itu hampir tertidur di dalam perjalanan. Penyebab masinis ngantuk tersebut karena sedang tidak enak badan. Lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Utara tersebut berjalan dengan masinis yang sudah tertidur. Saat itu harusnya kereta api berhenti di stasiun Binaria. Namun karena masinis tertidur, kereta api malah melintas langsung stasiun Binaria. Di pukul 1:23 waktu Indonesia Barat, masinis sempat terbangun, namun beberapa menit kemudian masinis mengalami pingsan yang tiba-tiba. Saat itu sudah diberi sinyal merah di stasiun Pelumpang, tapi masinis tetap menerobos sinyal merah karena masinis mengalami pingsan. Saat itu kereta api tersebut berjalan terus hingga stasiun Pademangan. Saat masinis sadar, masinis hendak melakukan pengereman, namun remnya tidak berhasil atau remblong saat itu, dan juga menerobos sinyal merah saat sinyal masuk stasiun Pademangan. Saat hendak memasuki stasiun Pademangan,
sulit mengalami panik. Dan akhirnya di pukul 3:02 waktu Indonesia Barat, saat kereta tersebut ingin berhenti namun remblong, akhirnya menabrak baduk di stasiun Pademangan. Ilustrasi fiktif KRL Tokyo 8550 dan Tokyo 8060 tabrakan di Rawajati, Incorrect. Di malam itu, pukul 18.30, KRL Tokyo 8050 baru keluar dari depo menuju stasiun Gedong Panjang. Saat hendak memasuki stasiun Gedong Panjang, kecepatan KRL masih di 70 km per jam. Saat itu, kereta api KRL Tokyo 8050 berhenti sempurna. Saat itu, KRL diberangkatkan kembali dari stasiun Gedong Panjang menuju stasiun Pekapuran. Saat itu, pukul menunjukkan 06:20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, KRL Tokyo 8050 berhenti di stasiun Pekapuran. Di pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, KRL Tokyo 8050 diberangkatkan kembali dari stasiun Pekapuran menuju stasiun Melur karena terlambat dikarenakan tadi terkena sinyal merah. Saat itu di peta Pekapuran hingga Melur, KRL berjalan seperti biasanya. Saat itu KRL Tokyo 8050 persiapan berhenti di stasiun Melur.